Taib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rafi Akbar Hasan, NIM E 20192158. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari video dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang mana beliau menerangkan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mengapa kebijakan moneter sangat penting? Karena dalam teori ekonomi makro, kebijakan moneter sangat berperan penting dalam mengatur perekonomian nasional. Karena instrumen kebijakan moneter ini yang akan mengatur peredaran uang dan mengatur keseimbangan pasar uang. Sehingga bila harga stabil, maka ekonomi negara akan tumbuh dengan baik. Lalu, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Lalu, jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama adalah moneter ekspansif, yang kedua moneter kontraktif. Moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua adalah moneter kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 6. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Dan yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Lalu, dalam ekonomi Islam tersendiri, kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa mazhab, yaitu mazhab yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Soldah, yang mengakui bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena pada masa awal Islam, sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Yang kedua adalah mazhab mainstream yang dikembangkan oleh ekonomi Islam yang lainnya, seperti Umar Chapra, Abdul Manna, Yusuf Qaradawi, Muhammad MAG, dan Syaif Antonio. Mereka berpendapat bahwa tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Berlandaskan Al-Quran yang melarang penumpukan uang karena akan membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini merancang instrumen kebijakan untuk dapat mengatur besar kecilnya permintaan uang dalam peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen tersebut yaitu satu, nisbatul ikhtiyati, yang kedua iqnaul maknawi, yang ketiga nisbatul iqrodi, yang keempat a'datus sanad, yang kelima as-sukukul islamiyah, yang keenam al-istimar al-hukumi, yang ketujuh adatut tasdik. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.